persiapan ya, Ma ya. Oke. Saya pakai loyangnya 18. Jadi untuk satu resep, resepnya sudah ada di Mr. Jelly ya. Resep ada di Mr. Jelly. Saya menggunakan loyang 18 kotak. Jadi kalau ibu-ibu mau menggunakan loyang yang bulat itu juga bisa. Ya. Oke, ini ada agar 1 buah. Oke, ini saya masukkan ya. Agar Mr. Jelly. Jadi karena kita yang pertama membuatnya adalah hijau, bisa berwarna hijau atau kita pakai yang plain atau tidak berwarna. Ya. Nah, rahasianya supaya lebih berasa lagi santannya, saya pakai Mr. Jelly kelapa keluaran baru ya dari si Mr. Jelly. Ini ya, Ma. Benar-benar rasanya kelapa banget. Saya pakai cukup 1 sendok teh. Jadi setiap puding saya, supaya dia berasa kenyal, saya kasih Mr. Jelly. Yang jelly, bukan yang agar. Jadi Mr. Jelly ada 2 ya variannya ya, agar dan jelly. Oke, ini ada santan. Sekitar 700 ya. Saya pakai 600. Karena yang 100-nya saya pakai untuk maizena. Ini tapi maizenanya nanti terakhir ya dimasukkannya. Jadi maizenanya dilarutkan dengan 100 ml air. Tuh. Diaduk. Lalu ada gula pasir ya. Nah, ini saya kasih yang tadi kita peras, Ma. Pandan dan daun suci. Nanti kita lihat. Kalau hijaunya kurang, kita bisa tambah dengan golden brown. Ini apinya belum nyala ya? Belum. Ini apinya belum nyala. Saya inikan dulu ya. Melarutkan dulu semuanya, baru apinya kita nyalakan. Nah, ini warna hijaunya kurang karena gini. Kalau yang namanya kita bikin endapannya daun suci dengan daun pandan, ini diamkan aja beberapa jam, itu akan kelihatan. Bisa dilihat ya. Ini airnya akan kelihatan. Jadi di atas ini hanya air bening saja. Ini bisa dibuang. Kita pakai yang bawah yang warnanya hijau pekat. Ya, ini saya tambahkan hijaunya dengan golden brown. Sedikit aja. Saya selalu bermasalah setiap buka ini. Udah. Oke, cukup sedikit aja supaya warnanya lebih menarik ya. Kalau hijaunya pakai pasta pandan aja bisa nggak? Bisa. Jadi nggak usah pakai daunnya ya? Nggak usah pakai daunnya boleh. Tapi warna hijaunya itu, pasta pandan itu dia biasanya lebih muda. Jadi hijaunya bukan hijau yang alami seperti biasa kita pakai daun pandan ya. Tapi dia hijaunya lebih terang kalau kita hanya menggunakan pasta pandan saja. Tadi cara membuat endapan pandan. Oke, ini kita matikan, sudah mendidih. Nih ya, kenapa hasilnya kental? Karena saya tadi menggunakan maizena 2 sendok makan. Karena dia namanya puding klepon, sehingga dia berasa seperti kita makan bubur sumsum, tapi dari maizena. Oke, ini saya langsung masukkan, dituang di sini ya. Nah, lalu ini saya masukkan di kotaknya. Wangi ya, wangi pandan banget. Dari Moms Oli nih, katanya Ya. dia ikut kelas yogurtnya Bu Wi. Oh iya, halo Mams, apa kabar? Oh, wanginya berasa ya. Yang di sini teriak lapar karena wangi pandan banget, ya. Nah, ini buat apa? Oke. Saya ajarkan cara membuat kleponnya sedikit berbeda. Kenapa?
karena kita buat puding klepon. Kalau puding klepon kita murni pakai ininya bola mana ya? Tepungnya bola. Murni kalau kita pakai tepung ketan keseluruhan, ketika kita masukkan ke dalam kulkas, si klepon ini akan mengeras. Jadi ketika kita makan jadi kayak mentah. Saya siasati, saya menggunakan ubi. Jadi lebih banyak ubinya daripada tepung ketannya. Ini ubi 150 gram yang sudah direbus atau kukus. Lalu saya haluskan. Ya. Nah, saya ini enggak usah menggunakan tepung bola deli ketan. Ini bagus banget. Jadi dia tidak terlalu mengeras saat sudah kita masukkan ke dalam kulkas. Si klepon tadi ya. Saya campurkan. Jadi banyakkan ubinya ya daripada tepungnya. Oke. Lalu saya tambah minyak sayur. Kenapa? Supaya si kleponnya lembut. Gula merah iris ya untuk isi. Saya kasih. Ubinya pakai ubi apa, Chef? Saya pakai ubi putih. Kenapa? Karena mau saya warnain hijau. Ya, saya kasih air pandan. Pakai ubi putih aja ya. Air pandannya dikira-kira sampai kira-kira benar-benar lemes aja. Jadi saya nggak bisa bilang karena semua balik lagi tergantung dari si ubi yang teman-teman pakai, ya. Oke, ini contohnya. Ya, jadi agak sedikit lembut dan apa ya istilahnya, lembek gitu ya. Jangan terlalu keras karena kalau keras nanti dia isiannya pecah. Nah, ini sudah tercampur. Kita isi. Ini saya contohkan aja ya, Ma. Kita kasih gula merah yang sudah diserut. Ingat, harus diserut halus. Kenapa? Karena kalau tidak diserut halus, dia ujungnya tajam-tajam. Jadi akan menimbulkan bocor. Bikin klepon ini, jujur saya akuin sedikit gampang-gampang susah. Ya. Ini klepon ubinya. Oke, diterus. Nanti ini direbus ketika airnya sudah mendidih, baru kita masukkan. Nah, ketika si klepon ini sudah mengapung, itu tandanya kleponnya sudah matang. Oke, ini nanti diteruskan ya. Saya sudah ada yang jadi. Mbak. Nah, ini ya klepon yang sudah jadi. Saya buat tadi pas di sini ya. Oke. Ini kita tusuk-tusuk, mah. Kenapa? Supaya dia ada udaranya sehingga saat kita masukkan lapisan berikutnya dia menempel satu dengan yang lain. Jadi saat dipotong tidak lepas ya pudingnya ya. Tidak perlu sampai bawah, cukup di atas saja. Atau mau digaris begini juga nggak masalah. Kalau kelamaan ditusuk-tusuk. Tapi jangan sampai yang digarisnya jangan sampai yang apa ya istilahnya ya kuat sekali. Cukup. Ya, kleponnya saya isi gula merah. Tapi saya kadang kalau misalkan khawatir bocor suka ditambah untuk gula merahnya sedikit ya supaya tidak terlalu bocor karena kalau sedikit keluar aja bocor kleponnya jelek banget. Oke, kalau sudah saya pakai tangan ya karena saya pakai sarung tangan. Ini saya susun di atas. Jadi kita pilih yang agak besar untuk yang klepon besarnya. Ini ubi putih maksudnya singkong bukan, Chef? Bukan, ubi putih, ubi jalar. Jadi ubi jalar itu ada dua ya.
ada yang putih, merah, dan satu lagi ubi ungu. 3 tuh berarti ya. Bukan singkong ya. Kalau singkong benar-benar singkong. Apa ya singkong namanya ya kalau bahasa lainnya ya? Ketela. Itu ubi. Ubi ketela. Kalau singkong ubi jalar. Bukan. Oh, singkong ya singkong. Oh, singkong ubi kayu. Sorry. Ya, ini kita penuhkan ya, Ma. Tadi loyangnya ukuran 18 ya, Chef? Saya pakai ukuran 18 ya. Kebayang kan ketika dipotong? Oke. Kita siapin yang bening ya. Yang beningnya kita pakai 1 ya. Harus punya ini kompor ini biar jago saya. Cepat ya kompornya ya. Cepet banget. Kalau pakai susu pudingnya tahan berapa hari ya, Chef? Ya sekitar sama ya kalau puding susu 7 hari. 7 hari Pak, selalu di kulkas sampai 7 hari. 7 hari di kulkas ya, Mam? Saya suka inovasi atau saya suka mencoba ya. Iya. Naruh puding itu berapa lama. Jadi dia Pak biasanya kalah saat di atasnya aja. Di atasnya itu kan untuk buah-buahan atau toppingnya ya, itu yang kalahnya bukan kalah basi atau bukan kalah busuk atau segala macam, bukan. Warnanya berubah. Warna berubah dan kering. Oh, kering ya, Mam. Kecuali kita masukkan lagi ke dalam kotak tertutup, itu akan lebih tahan lama lagi. Oke. Maaf tadi loyangnya ukuran berapa? Saya pakai ukuran 18 kali 18 kali 7 cm. Aduh, belum lagi. Ya. Ini bagusan kompor ini apa yang listrik? Bagusan kompor Bagusan ini, kompor ini. Kalau listrik, begitu listrik mati, nggak bisa nyalain kompor kita. Iya, Mam. Ini gasnya irit sampai 45%. Ayo, yang mau beli hari ini dikasih gula? Yang mau beli hari ini ya, ada hadiah menarik dari RB Elektronik. Kalau untuk puding bening, sebaiknya pakai gulanya yang putih. Kenapa? Supaya nanti hasilnya juga jadi bening maksimal. Ini sudah mendidih, kita matikan. Kalau untuk bening, Maaf, pancinya dibeli di pancinya Dunia Rasa ada. Aduh, ini diangkat ya. Ini terus diaduk ya. Ini terus diaduk sampai dengan ya panasnya bagus banget. Ya pakai Mr. Jelly Plain ya saya tadi ya? Pakai. Pakai ya, Mam? Saya pakai Mr. Jelly Plain 1 sendok teh ya. Kalau untuk yang bening saya selalu pakai Mr. Jelly Plain tambah agar-agar Mr. Jelly. Sabar ya, ini biar bening. Jadi ini terus diaduk sampai dengan nanti agak sedikit berkurang panasnya ya. Airnya 750 ml ya, Chef? Iya, betul. Jangan gram ya, mili ya kalau untuk air ya, lebih enak, lebih mudah. Oke, kalau sudah kita tuang di atas si klepon tadi ya. Jadi nanti hasilnya kleponnya kelihatan. Untuk puding klepon saat Ya. gula meleleh ya, Chef? Oh iyalah, kalau kita pakai gulanya tanpa kelapa, ya. Jadi kan tadi saya bilang, saya kadang nggak mau bocor, saya suka tambahin kelapa di dalam gulanya. Nah, itu tidak akan meleleh. Tapi saat kita tidak pakai gula dan kita potong, dia pasti meleleh. Walaupun sudah dalam kulkas ya. Oke, ini dia puding beningnya. Nah, sambil kita nunggu ini set,
kita siapkan untuk lapisan berikutnya ya, Ma. Itu kompornya bisa dipindah-pindah, Ma. Juga Oh, bisa, ya. bisa. Lebih enak sih dipindah-pindah. Bisa, Lebih lalu mudah bisa. ya. Dia tinggal diangkat aja. Maaf. Oh, ini aja, saya taruh sini aja deh. Ini ya, puding beningnya saya nggak berani tunggingin karena dia sudah ada isinya, jadi tolong diliatin aja. Nah, lalu saya siapkan puding coklatnya ya. Puding coklatnya itu adalah dari gula merah dan gula aren yang saya pakai. 1 bungkus agar-agar. Ya. Jadi kalau ibu-ibu mau cepet di rumah, biasanya ini saya suka bantuannya kipas angin. Ya, jadi dia lebih cepet untuk setnya. Ini agak-agak sedikit lama, jadi kita diemin dulu sebentar. Lalu ada, tadi Mister Jelly kelapa mana ya? Yang sudah saya buka. Saya tambah Mister Jelly kelapa ya. Kalau untuk yang pakai santan, supaya hasil dan rasa kelapanya lebih berasa banget. Atau buka lagi? Ya, ini ya, Ma. Jadi kalau Mama di rumah, ibu-ibu di rumah mau coba bikin kelapa sintetis, pakai ini, dikasih santan, ya, ditaruh di nampan. Setelah itu dikerok pakai cetakannya pai. Jadi dia seperti kelapa asli. Rasanya kelapa, tapi sebenarnya dari jelly. Ya, kalau mau bikin sintetis tinggal ditambahin sirup. Enak banget. Bikin sekarang ya, Chef. Waktunya nggak dikasih saya. Waktunya sudah habis. Oke, lalu kita kasih gula pasir ya, gula merah yang diserut ya. Gula merahnya bebas ya, mau gula merah aren atau gula merah kelapa boleh. Nah, di sini saya tambahkan dengan gula palem atau gula merah bubuk ya istilahnya ya. Jadi tidak pakai gula pasir supaya warnanya lebih keluar. Resepnya ada di mana, Mas? Ada Di kitnya Mister Jelly itu. ya. Lalu saya pakai santan. Cakep ya, Ma? Gelas takarnya ada di Dunia Rasa, jangan lupa. Harganya terjangkau kok. Saya juga pakai ini. Jadi ketika kita bikin puding yang cup-cup, enak sekali, menuangnya tidak repot. Ini nggak pakai jelly coklat ya, Chef? Enggak, kita nggak pakai jelly coklat, tapi benar-benar gula merah yang kita pakai. Diaduk dulu, jangan dinyalakan dulu ya. Nyala belum? Udah ya. Ini harus punya kompor ini emang saya. Biar jadi lebih bisa. Nah itu ya, Mom, tipsnya. Oh ya, nanti keleponnya apa nggak lengket ya, Chef? Enggak. Keleponnya tidak lengket. Maksudnya lengket gimana nih? Kita makan atau? Mungkin pas dipotong gitu, Chef. Oh, dipotong biasa ya. Namanya kelepon dengan tepung ketan. Tapi karena dia sudah masuk kulkas, dia tidak lengket. Ini sudah panas, saya masukkan tepung maizenanya ya. Kalau warnanya kurang keluar dari gula merahnya, Mama bisa tambahkan pewarna coklat sedikit ya. Karena gula merah itu kadang-kadang berbeda. Nah, sekarang saya buat dengan yang sudah saya buat itu sedikit berbeda.
dia warnanya kurang keluar nih, gulanya agak sedikit putih. Oke, ini sudah. Wangi ya? Wangi banget. Ini pada mau nih penontonnya. Wangi banget ya. Yang mau boleh kesini nggak, Chef? Oh boleh, boleh kok. Di mana nih tempatnya? Kasih tahu nggak ya? Tapi tim syutingnya dulu ini udah ngantri, Chef. Ya, saya tuang di atasnya pelan-pelan ya. Ini sudah keras ya. Nah, ini dia masih agak layer-layer. Nah, nih. Jadi dia tidak perlu ditusuk. Tapi kalau misalkan ibu khawatir tidak menempel, ini boleh ditusuk. Ya. Baru ibu tuang puding yang tadi. Aduh, wanginya kelapa banget. Ada pori-pori sedikit aja. Ya. Kita tuang. Ini tadi saya bilang ya, agak sedikit kurang warna apa gula merahnya karena dia putih. Duh. Kemarin bisa ya, Chef? Bisa banget. Malah bagus. Lebih gelap ya? Lebih gelap warnanya. Makanya tadi saya tambahkan gula kelapa bubuk tadi ya. Untuk mendapatkan warnanya. Ternyata dia masih kurang juga. Ini ibu-ibu kalau nggak bener ya? Bener nggak? Oke. Masih ngepul aja udah enak. Terus kalau dingin bagaimana? Kalau dingin langsung habis. Oke. Nah, ya. Kelamaan nungguin yang itu saya udah punya yang jadi. Ini dia. Ya. Jadi bening di pinggirnya tampak banget. Oke. Ini juga sama. Cantik ya, Mam? Di pinggirnya kleponnya, beningnya kelihatan banget. Nah, ini kita hias dengan, kalau klepon itu identiknya dengan apa? Kelapa ya? Kelapa. Kita hias dengan kelapa parut yang sudah dikukus. Jangan nggak dikukus ya, Ma. Guntingin pandan, boleh? Cantik banget, secantik chefnya. Makasih. Ide. Di YouTube juga ada nanti. Kelapa parutnya dikukus dikasih garam nggak? Kasih dong. Kalau nggak dikasih garam dia rasanya hambar. Oh iya, Chef, yang puding loyang ini cara ngeluarinnya gimana? Biasa aja. Kalau di loyang itu dia hanya butuh udara di pinggirnya. Jadi bisa diseset pakai pisau tipis ya, kayak gini. Nah, tinggal diseset di pinggirnya agar dia ada udara, tinggal kita balik aja. Kalau mau pakai fla, enaknya fla apa ya? Fla gula merah, bukan fla gula merah sih, ketemu gula merah saya biasanya pakai fla santan. Fla santan ya. Jadi santan itu hanya dimasak dengan apa namanya? Maizena yang dicairkan. Ya, udah itu aja dikasih gula. Wah, itu udah wangi santan banget. Udah pas banget itu udah. Dari Moms Hetty, terima kasih ya Chef resepnya dan cara buatnya. Sama-sama, Mam. Dibuat ya. Iya, jangan lupa nih habis nonton langsung buat. Bisa buat takjil. Oh iya, bentar lagi puasa. Pas banget kan? Pas banget. Nah, sudah jadi ya, Ma? Nah, tangan saya kelihatan sekarang. Oh, ini kurang satu. Kurang di tengah. Nah, nih, puding keleponnya udah jadi. Ya.